Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Selamat datang kembali di podcast Aksi Nyata. Balik lagi barengan sama aku, Laras Tahira. Dan seperti biasa teman-teman, di sore hari ini Laras juga mau ngingetin kalau podcast ini tayang di beberapa platform. Jadi kamu bisa menyaksikan di Instagram, Facebook, Twitter, dan juga YouTube Partai Perindo di @partaiperindo. Kemudian kita juga tayang di RCTI Plus, Okezone, Sindonews, inews.id, YouTube, dan juga website Partai Perindo. Dan kita juga masih bagi-bagi hadiah buat kamu. Totalnya ada Rp300.000, 3 voucher masing-masing senilai Rp100.000, yang tentunya ini bakalan dibagiin untuk 3 orang yang memberikan quotes terbaik di kolom komentar terkait dengan tema podcast kali ini. Tapi kamu juga jangan lupa untuk follow dulu Instagramnya di @partaiperindo. Stay tune, duduk manis aja, jangan kemana-mana karena kita punya tema yang super menarik hari ini. Jadi kita akan membahas mengenai antara hobi, passion, dan juga profesi berjalan tidak sejalan. Kenapa tidak? Dan untuk membahas hal itu teman-teman, kita sudah kehadiran bintang tamu spesial nih. Beliau ini adalah seorang dokter umum, tapi memiliki hobi banyak sekali. Musik, otomotif, olahraga juga, dan katanya sih seneng ngebengkel. Langsung aja kita sapa, ada Mas Dr. Ibnu Faisal di sini. Selamat sore. Aku manggilnya Faisal sore. aja. Faisal boleh. Faisal boleh. Seger ya sore ini ya kita kehadiran tamu yang satu ini. Gimana kabarnya Faisal? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Masih Ini sehat. di tengah-tengah kesibukan, terima kasih sudah mampir di podcast Aksi Nyata. Sekarang kalau boleh cerita sama teman-teman podcast nih, kesibukannya lagi ada apa aja nih? Kalau buat sekarang ya kayak biasa, cuman praktek, terus di kesenjangan habis praktek misalnya kalau ada waktu itu ya nyempetin buat motoran atau musik gitu, main musik atau olahraga sih. Tapi kan kita tahu ya kalau praktek dokter itu waktunya tuh nggak seluas, let's say aku nih yang yang pekerjaannya itu siaran di entertain. Nanti weekend misalnya kita ada nge-MC dan segala macam. Kalau dokter nih kayaknya padat gitu, tapi masih bisa melakukan hobi-hobi tersebut gitu. Sebenarnya nggak sepadat yang dibayangin kebanyakan orang-orang sih ya. Jadi misalnya dokter itu juga punya jam-jam kerjanya masing-masing, ada yang 12 jam jaganya, ada yang 24 jam. Jadi kalau misalnya lagi dapat jadwal yang nggak full time gitu, nggak 24 jam, di sela-sela itu kita bisa ngelakuin kegiatan yang lain sih. Setiap hari? Nah, gimana orangnya aja nyempetin waktunya sebenarnya. Oh berarti manajemen waktu lagi nih ngomonginnya. Mungkin kalau yang dibilang padat itu mungkin kalau dia lagi cerita pasien yang terlalu rame gitu mungkin. Jadi kelihatannya dia capek banget gitu. Oh kelihatannya capek banget, tapi kalau udah biasa, apalagi udah biasa melakukan hobi sih kayaknya aman-aman aja gitu ya. Bener. Nah tapi kalau ngomongin soal kegiatan bekerja, berprofesi sebagai dokter juga yang tadi kan dibilang ya, untuk waktunya sendiri itu ada yang 12 jam, ada yang 24 jam. Ini dilakukan setiap hari? Kalau sekarang sih hampir setiap hari ya, dari Senin sampai Jumat kalau buat jadwal saya sendiri gitu. Oke, jadi emang tergantung waktunya juga gitu ya. Tapi ini yang menarik ya teman-teman ya. Kalau ngomongin soal profesi, kemudian kita juga masih bisa melakukan hobi biasanya. Biasanya kebanyakan orang kalau emang sudah fokus sama kerjaannya itu agak susah untuk melakukan hobinya. Jadi kalau kayak biasa nih sebelum memiliki pekerjaan tetap gitu ya, hobi tuh masih sering dilakukan gitu. Tapi ketika mereka sudah memiliki pekerjaan tetap yang notabene harus kerja dari Senin sampai Jumat, 9 to 5, kemudian weekendnya mereka pakai untuk healingnya kan macam-macam ya, bisa hangout aja sama teman-teman atau mungkin liburan sehari 2 hari. Tapi Mas Faisal ini masih bisa gitu untuk melakukan hobinya. Seberapa penting sih hobi untuk seorang Faisal gitu? Nah iya, kalau dibilang healing dari kebanyakan orang mungkin liburan atau apa gitu ya. Tapi kalau buat saya sendiri itu hobi itu udah termasuk healing ya. Jadi ngelakuin hobi itu tanpa ada rasa kayak dipaksa gitu. Jadi ngelakuinnya emang benar-benar dari hati aja. Jadi kalau nggak ngelakuin hobi-hobi itu kayaknya bisa jadi lebih stres gitu ya ntar. Oh gitu. Iya benar. Kalau itu udah termasuk healing saya sih. Oh gitu. Tapi ada nggak sih momen-momen di mana Mas Faisal ini ngerasa ya muak gitu, stres gitu sama kerjaan? Apalagi kita tahu pekerjaan dokter bukan pekerjaan yang mudah ya. Sering ngerasa kayak
Dibilang muak sih enggak, cuman kayak Bahasanya muak banget ya. Nggak, itu eh, saya maksudnya. kayak apa ya? Kayak tiap hari kan ketemunya orang yang ngasih keluhan gitu. Jadi kayak ada aja titik-titik di mana kayak kita ngerasa capek juga ngedengerin keluhan sakitnya orang setiap hari gitu. Tapi ya Dokter mau nggak sendiri mau, pengen ngeluh gitu ya. iya Iya. juga. Tapi mau nggak mau kan harus tetap ngasih yang terbaik buat ke si pasiennya gitu. Mm-mm. Karena udah sumpah dokter, bener gak sih? Iya ya, betul ya, Iya benar. betul betul. Nah tadi kalau ngebahas soal hobinya juga, kenapa dibilang apa niat sekali gitu untuk menjalankan hobi ini? Karena tadi sempat disebutkan juga hobinya lumayan banyak ya, Mas Iya Faisal benar. ya. Selain bekerja sebagai dokter, otomotif juga, Mm. kemudian di musik juga, kemudian tadi olahraga juga. Iya. Nah mungkin boleh diceritain nih apa-apa aja sih maksudnya musik? Apakah bermain band kah? Terus apakah memang masuk juga di klub olahraga Mm-mm. mana gitu? Seperti apa? Kalau buat musik sendiri sih dulunya sempet main, sempet ada ngeband-ngeband gitu, tapi sekarang ya cuman tinggal hobi gitaran sendiri aja gitu, ngulik-ngulik lagu sendiri. Oh sempat Terus ada di band juga, masuk sempet band juga. dulunya dari zaman sekolah sampai kuliah juga masih sempet aktif di band. Terus kalau buat olahraga ya gabung-gabung komunitas gitu aja, komunitas yang dari teman ke teman gitu. Mm-mm. Terus kalau buat yang motoran sih yang sekarang makin kesini tuh makin kayak ngerasa oh ini nih kayak ada passionnya gitu. Jadi ngelakuin motoran itu bener-bener nyenengin gitu. Kalau nggak motoran malah kayak badannya tuh lebih capek aja gitu Oh rasanya. sakit-sakit badan kalau nggak Iya. motoran. Iya iya iya. Berarti Mas Faisal nih ngikutin MotoGP dong. Oh pasti, pasti Ini kalau MotoGP. ngomongin otomotif juga sebentar lagi akan ada WSBK ya di Indonesia ya. World Superbike ya. World Di Superbike. Mandalika. Ini ngikutin banget nih berarti untuk update-update dari event-event motor nasional dan internasional. Kalau sekarang sih ngikutinnya MotoGP aja sih yang paling diikutin ya. MotoGP. Mm-mm. Sama ya. Aku ngerti juga loh MotoGP. Oh Simbanya suka MotoGP Suka juga? banget. Oh gitu. Nah, nanti lah mungkin kita ada segmen yang membahas otomotif ya sama orang-orang atau mungkin rider MotoGP-nya boleh diundang di podcast Aksi Nyata, itu kayaknya lebih seru deh. Iya iya iya. Tapi tadi disebutkan juga sudah lumayan mulai passion nih. Iya. Sudah mulai passion di dunia motor. Mm-mm. Otomotif khususnya motor gitu. Mungkin ada apa istilahnya rencana yang mau dilakukan oleh Mas Faisal sendiri terkait hobinya di dunia motor ini, mungkin mau ikut balap kah atau mungkin nge-build motor kah? Karena di sela-sela kesibukan menjadi dokter, untuk membangun sebuah kendaraan apalagi motor yang notabene untuk balapan kan kayaknya dibutuhkan waktu yang panjang ya. Iya. Kalau buat sekarang sih iya kayak yang dibilang banyak sekarang itu rencananya memang lagi ada ngebangun motor, khususnya motor saya sendiri itu lagi mau difokusin buat di track ya, di track Sentul. Oh, Jadi emang rencananya ke depannya pengen ada sih ikut event balap yang ada di Sentul rencananya itu. Terus kalau baik. buat jangka panjangnya sih belum tahu ya. Oh, belum tahu. Tapi nggak mungkin ninggalin pekerjaan tetapnya dong ya. Ya kita lihat aja Waduh, cuannya di mana. ternyata masih ada kepikiran untuk berganti profesi. Mungkin aja. Oh, mungkin Kita nggak tahu aja. ke depannya gimana. Jangan sayang. Ya kan sayang, sekolahnya udah lama gitu ya. Nah, tadi di off air juga kita sempat ngobrol ya, teman-teman podcast Aksi Nyata. Jadi ternyata Mas Faisal ini juga punya channel YouTube. Oh iya ada channel Channel YouTube. YouTube yang dimana isinya itu memang berbicara mengenai otomotif, Iya, terutama motor. motor Nah, benar. boleh diceritain mungkin awalnya kenapa kepikiran kok bisa-bisanya di sela-sela kesibukan ini membuat channel Oh YouTube iya, yang mm, video-videonya juga membutuhkan effort untuk membuatnya benar. gitu, nggak cuma sejam 2 jam loh ini. Iya. Jadi awalnya itu dari dulu emang dari zaman sekolah sampai kuliah itu udah demen sama yang namanya kamera gitu ya, Hmm. DSLR atau segala macem. Terus mulai 2015-an 2015 itu kan mulai aktif YouTuber-YouTuber motor, Mm-mm. mobil atau segala macem pakai kamera GoPro. Mm-mm. Kamera Iya GoPro. iya benar. Terus di 2000 berapa ya? 2017-an ngejual tuh si kamera yang lama, pengen beli si GoPro Hmm. buat kayak ngedokumentasiin aja video-video lagi di kalau lagi touring, kalau lagi jalan sama teman-teman gitu. Itu emang kayak ya udah emang Ya seneng itu aja, cuman buat disimpan cuman aja. have fun Iya, aja. buat Oh oke, di-share paling buat ke IG bukan doang buat gitu. komersil lah ya. Iya, Mm-mm. benar. Terus makin ke sini pas udah pindah ke sini
ngelihat YouTuber-YouTuber yang lain kok kayaknya aku juga bisa nih kalau mau buat yang beginian gitu. Sayang juga kalau nggak di-sharing informasi yang kita tahu ke orang lain kan. Tujuan dari YouTube itu sendiri kan kayak gitu, ngasih informasi terbaru atau informasi orang lain yang belum tahu gitu. Jadi dari situ ya udahlah coba bikin aja gitu YouTube-nya. Oh, per tahun? Per tahun 2020 akhir. 2020 akhir Iya. memulai membuat channel YouTube. YouTube. Mungkin boleh di-share juga nama YouTube-nya apa? Siapa tahu mungkin Boleh. teman-teman tertarik gitu ya dengan konten otomotif, bisa di-subscribe Iya mungkin. boleh. Nama channel YouTube-nya Ibnu Faisal double L. L-nya ada 2. Ntar kalau mau di-subscribe boleh kok, gratis. Oh iya betul, pasti kalau subscribe gratis ya. Isinya tentang otomotif semua, motor ya? Tentang motor ada, terus buat yang jalan juga ada sih sebenarnya. Kegiatan Jalan. yang lain ada juga. Oh, jalan gimana maksudnya? Jalan. Ya maksudnya kayak kegiatan nonton MotoGP di Mandalika Oh gitu. itu ada juga Iya. kegiatan-kegiatan lain selain otomotif, terutama motor gitu di sini ya. Jadi mungkin boleh dilihat juga itu channel YouTube-nya. Nah tadi juga sempat dibilang sama Mas Faisal ya kalau disuruh memilih nih, karena sekarang ini beliau ini kayaknya lebih passion untuk bermain motor di otomotif gitu. Tapi memang masih berprofesi sebagai seorang dokter. Nah, mungkin zaman sekarang ini banyak sekali teman-teman generasi milenial ataupun generasi Z yang sekarang ini berkuliah tapi tidak sesuai dengan passion gitu ya. Tapi memang harus dijalani gara-gara mungkin permintaan orang tua atau mungkin garis keturunannya yang memang sudah terbiasa untuk melihat anak-anaknya itu menjadi seorang dokter kah atau lawyer kah atau profesi yang lain-lain gitu. Nah, pandangan Mas Faisal sendiri seperti apa nih melihat hal tersebut? Ya kalau kayak di zaman sekarang ini ya, kalau kita mau realistis juga, kalau kita mau ngikutin hobi atau passion itu kan termasuk, kalau gini aja, kalau dibilang passion atau hobi yang benar-benar kita mau ngelakuin hal itu kan itu harus tanpa paksaan. Betul. Dan kalau bisa juga itu tanpa dibayar pun kita pasti ngelakuin hal itu. Zaman sekarang kalau kita nggak ngelakuin sesuatu tapi nggak dibayar kan nggak bisa jadi apa-apa gitu istilahnya. Jadi menurut saya buat generasi yang sekarang ya coba ngelakuin aja pendidikan yang bisa dijangkau gitu maksudnya. Buat kuliah atau apapun yang kedepannya bisa jadi pekerjaan tetap kedepannya, itu tetap harus gimana ya bilangnya, harus tetap diambil aja gitu langkah yang kayak gitu. Sebagai basic. Sebagai basic. Nanti hobi juga pasti berjalan sih gitu. Mengikutin. Ya kalau kita sudah ada basic pendidikan sih untuk ngejalanin apapun tuh jadi bisa jadi gampang lah gitu ya. Iya, Kita benar. tahu cara nyeker-nyekernya gimana gitu. Tapi dari keluarga Mas Faisal sendiri mendukung dengan hobi-hobi yang dilakukan selama ini? Ngedukung sih. Oh, ada senyumnya ya, ngedukung sih. Tapi dari keluarga sendiri memang dari keluarga dokter semua? Enggak, cuman kakak doang. Kakak doang, yang lain enggak sih. Oke. Orang tua enggak Orang ada tua yang dokter. enggak. Enggak. Oh makanya nggak apa-apa nih kalau ngelakuin hobi lain. Tapi untuk meninggalkan kayaknya nggak mungkin Kalau diizinkan buat ya. meninggalkan bukan nggak diizinkan sih, cuman kayak ya kesadaran dari diri kita aja, masa udah kuliahnya lumayan lama gitu kan, nggak mungkin ditinggalin gitu aja demi hobi. Tapi mungkin kalau hobinya bisa menghasilkan lebih, kita nggak tahu ya. Nah, biasanya sih dibuktikannya dengan prestasi ya. Jadi Iya, kalau benar. udah bisa menghasilkan sesuatu, biasanya ya orang tua ikut bangga aja gitu ya. Iya, benar. Nah, sekarang aku pengen tahu dong suka duka gitu ya. Nah, mungkin dari profesi Mas Faisal dulu nih sebagai seorang dokter. Berarti sudah menjalani profesi ini berapa lama? Udah hampir jalan 4 tahun lebih sih. 4 tahun untuk lebih. menjadi dokter umum ini. Iya, Nah, dokter suka umum. dukanya selama 4 tahun ini seperti apa? Karena tadi juga sempat ngobrol teman-teman ya, kalau Mas Faisal ini adalah anak rantau yang datang dari Pekanbaru, kemudian kuliah Kuliahnya di Medan. di Medan, dan sekarang bekerja dokter umum di salah satu klinik di Tangerang. Di Tangerang, iya. Di benar. Tangerang. Nah, ini suka dukanya seperti apa nih? Kenapa nggak memilih menjadi dokter di Sumatera aja? Jadi awalnya itu emang pengennya di Sumatera gitu, tapi tiba-tiba ada kayak teman atau senior yang di sini udah duluan ngerantau ke sini, kerja di sini, terus nawarin kerjaan. Ya udah kita berangkat ke sini gitu. Terus kalau buat suka dukanya pas kerja nih atau pas dari kuliah? Boleh, pokoknya yang menarik aja nih, kira-kira Kalau apa dari selama ini? kuliah itu sebenarnya jujur dari dalam hati sebenarnya saya bukan yang termasuk anak yang benar-benar
baca buku gitu ya buat belajar apa segala macam, enggak. Sama tetap setiap harinya tetap ngejalanin hobi-hobi juga. Jadi Oh memang udah dari lama ya? iya, jadi emang dilakuin itu sejalan aja. Mm. Terus kalau dukanya itu kayak yang saya bilang tadi, kadang itu ngerasa udah capek banget gitu kalau lagi ngadapin pasien. Kadang kan ada juga pasien yang susah ya gitu, yang keluhannya banyak banget. Itu caranya gimana ya? Saya cuman mensyukurin aja udah dikasih kerjaan ini. Jadi biar kerjaannya setiap hari ke depannya itu tetap bisa profesional lah istilahnya. Jadi Tetap sebenarnya mensyukuri aja gitu mensyukuri. kerjaannya. Mm-mm. Jadi sebenarnya ini cuman switching mood aja gitu Iya ya kalau benar. ada pasien-pasien yang mengeluh terlalu gimana banget, Mm-mm. mungkin harus agak bisa dihandle di bagian situnya gitu. Iya Nah benar. kalau menjalani hobi kan gak mungkin suka terus dong gitu, Mm-mm. yang dimana memang hobi-hobi ini dijalanin dari zaman kuliah sampai sekarang pun ternyata makin bertambah gitu ya kegiatan-kegiatan di hobinya itu. Apa sih dukanya? Aku nggak akan nanya sukanya ya, dukanya. Dukanya menjalani hobi selama ini apa? Mungkin kendala budget lah, atau mungkin waktu lah. Oh, kalau buat menjalani hobi udah pasti waktunya sih ya. Waktu, Iya, kadang kan mm-mm. kayak buat weekend itu kita ada pengen istirahatnya atau pengen nongki bareng teman-temannya gitu. Jadi waktu buat motoran atau buat musik, buat olahraga itu benar-benar harus ini sih diatur sedemikian gitu. Nggak Hmm, bisa kayak ntar disempet-sempetin aja gitu, nggak bisa. oh gitu. Memang harus diatur bener sih waktunya. Jadi memang soal Mm-mm. waktu aja, budget nggak masalah berarti ya selama ini ya. Budget itu nggak usah Kalau ditanya lagi, pasti masalah. apa ini ngomongin otomotif budgetnya, wow, mungkin Iya. cewek-cewek nih awalnya sebelum aku mengetahui atau mencari tahu tentang dunia otomotif ini kayaknya tuh akan jauh lebih mahal makeup dan yang lain-lain deh. Tapi ternyata ketika masuk ke dunia otomotif, wow, ternyata bisa 2 sampai 3 kali lipat Ya dari lumayan sih. Sekarang makeup kayaknya cewek. semua lini juga udah ada barang-barang mahalnya masing-masing ya. Betul, betul. Nah itu menjadi kendala juga gitu Iya ya. lumayan. Tapi ada nggak sih Mas Faisal nih, mungkin kan generasi milenial dan juga Gen Z yang sedang menyaksikan ini banyak juga lah yang memiliki hobi gitu ya. Mm-mm. Hobi apapun itu, mungkin dari olahraga, musik, otomotif atau apapun juga gitu. Ada nggak sih tips dari Mas Faisal bagaimana kita menjalani hobi tapi tetap bisa menghasilkan cuan gitu? Karena kan kalau kita tahu nih Mas Faisal ini punya hobinya juga banyak, dan kemudian tadi juga sudah menyebutkan memiliki channel YouTube yang dimana itu juga bisa memiliki AdSense dan Mm. lain-lain ya gitu. Nah ini seperti apa nih Maksudnya itu menghasilkan cuannya dari si hobi. dari hobi? Oh, kalau menghasilkan cuan dari hobi yang kayak saya bilang tadi sih, maksudnya kayak hobi itu bener-bener passion yang harus kita jalanin tanpa ada paksaan gitu ya. Mm-mm. Jadi ker- eh, awal memulainya itu harus bener-bener jangan ngarapin duit-duit melulu dulu. Ah itu sih sebenarnya Iya, yang yang susah ya, susah sekarang di jam. mindsetnya ya gimana ngedapetin uang gitu. Iya, dari awal itu nggak boleh mindsetnya nggak boleh langsung aku harus bikin ini bikin itu, kedepannya harus balik modal nih gitu. Mm-mm, balik Nah, modal. iya kayak gitunya nggak boleh. Dari awal harus kerjanya itu dari hati dulu aja ngerjainnya. Kalau emang itu passionnya dia ya, pasti dia ngerjainnya bisa benar-benar maksimal tanpa diburu-buru, tanpa ada target yang gimana gitu. Jadi sebenarnya balik lagi ke konsep awal, kalau mengerjakan sesuatu itu harus sesuai passion, Iya, begitu ya. benar. Ya sudah kalau gitu Mas Faisal, mungkin terakhir nih ada mungkin yang pengen disampaikan untuk teman-teman podcast generasi milenial dan juga Gen Z yang sedang menyaksikan, yang mungkin juga sekarang ini sedang menjalani profesi tidak 100% sesuai dengan keinginannya, tapi Hmm. tetap pengen bisa melakukan hal-hal lain seperti yang Mas Faisal lakukan. Pesannya ya kalau buat zaman sekarang kita harus benar-benar realistis ya. Iya, Realistis. nggak bisa kayak mau benar-benar ngikutin passion tapi di passionnya juga belum terlalu menghasilkan. Kalau kita maksain hal itu ke depannya eh, tanpa perhitungan, kalau Hah? memaksakan hal itu tanpa perhitungan kan ke depannya juga kita bakal gimana ya bilang jatuh sendiri jadinya. Jadi tetap zaman sekarang itu kita harus punya pegangan sih gitu Mm-mm. istilahnya. Jadi ya kalau pesan dari saya minimal kita harus punya satu pekerjaan tetap dulu. Mm-mm. Terus kalau memang bisa sambil ngejalanin si hobi atau passionnya
secara bersamaan di waktu senggang itu nggak apa-apa sih. Siapa tahu bisa dapat tambahan juga dari Benar hobi-hobi yang banget, dijalankan iya. gitu Kayak ya. sekarang kan juga banyak kayak influencer juga sampingannya juga banyak gitu Bener, istilahnya kan, bener. nggak cuma dari pekerjaan tetapnya doang Betul, gitu. betul, 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 betul. Ya, setuju sekali ya. Tapi tentunya ya teman-teman, ini berkaitan dengan Partai Perindo, campaign aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia ini juga relate sekali dengan movement yang dijalankan Partai Perindo. Produktif, solutif, modern, bersih berintegritas, peduli dan juga turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Partai Perindo ini memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui konvensi rakyat. Ini adalah program penjaringan secara daring bagi warga Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bacalek di semua tingkatan pemilihan DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, dan juga DPR RI. Kalau mau daftar, caranya juga gampang. Nih, tinggal klik aja website di bawah ini di www.konvensirakyat.com, dan untuk kamu yang ingin mendaftar sebagai anggota Partai Perindo, bisa kunjungin juga website di www.partaiperindo.com, dan jangan lupa untuk download aplikasi Partai Perindo di App Store dan juga Play Store, atau tinggal scan barcode yang ada di layar sini ya teman-teman ya. Dan nih buat kamu yang sudah memberikan quotes terkait dengan tema hari ini, kita akan umumkan 3 orang pemenangnya di minggu depan, tentunya di Instagramnya Partai Perindo @partaiperindo. Jadi jangan lupa untuk di follow ya. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Ibnu Faisal. Ya, sama-sama. Semoga Terima sharing kita hari ini kasih. bisa memberikan banyak sekali insight untuk teman-teman podcast yang sedang Amin, menyaksikan. mudah-mudahan. Dan tentunya terima kasih untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan juga maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia. Sampai jumpa lagi di podcast episode selanjutnya. Saya Laras Tahira, mohon pamit undur diri. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan oleh